Saksikan terus podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Silakan like, subscribe, and share. Inspirasi daerah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya Bung Surono di podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat Suara Metropolitan, kali ini saya didampingi oleh salah satu orang lah ya, salah satu pejabat tapi di lingkungan Universitas Sriwijaya yang selalu menyoroti tentang satu kebijakan yang sangat berhubungan dengan publik, dengan masyarakat, yaitu bidang transportasi. Dari entah puluhan tahun kayaknya beliau yang satu ini tidak tergantikan untuk bicara soal transportasi. Kita temui langsung pengamat transportasi Profesor Dr. Insinyur Haja Erika Buhari, MSc. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebiasaan sahabat Metropolitan, saya memanggilnya Bunda dari kuliah dulu. Karena sering kumpul dengan profesor, dan kami kalau kebiasaan dulu masa Unsri memanggil profesor, terutama yang perempuan, itu dengan sebutan Bunda. Oke. Sehat ya Bun? Alhamdulillah. Tapi kayaknya capek nih, bolak-balik Jakarta, katanya ngurusi beberapa hal yang terus diajak rapat terus kayaknya. Iya. Tapi itu emang kepercayaan lah Bun ya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bun, Pengabdian. Waduh itu kata-kata yang kalau bisa dikatakan Iya. jangan pernah berhenti lah Bun ya. Iya. Karena kayaknya butuh Bun. Iya. Kayaknya butuh benar dengan pengabdian dari akademisi Iya. yang terus memperhatikan masyarakat. Iya. Bun, kita ngomong soal transportasi. Iya. Kita awali dulu ya Bun dengan pertanyaan yang umum yang semoga ini membuka wawasan masyarakat, sahabat Suara Metropolitan tentang bagaimana sih Bun transportasi umum di kota-kota besar. Kita ambil contoh langsung konkret di Palembang. Iya, terima kasih. Saya akan coba bayangkan transportasi di Palembang itu sudah sangat maju. Karena kita punya LRT pertama di Indonesia. Dan LRT itu penuh sekarang. Jadi masyarakat sudah terbiasa menggunakan LRT, angkutan umum. Yang kedua, untuk mensupport LRT tadi ada feeder. Oke. Jadi angkutan sebagai pengumpan. Jadi prinsipnya angkutan umum kalau mau bersaingan dengan angkutan pribadi adalah harus door to door service. Bagaimana door to door service-nya? Dari rumah, masa orang mau jalan kaki ke LRT? Ya kan? Kalau orang mau ke LRT dulu baru ke tempat lain, kenapa nggak jalan paralel aja? Ojek, langsung sampai. Gitu kan? Nah, jadi caranya feeder. Dari rumah feeder LRT. Nah, Jadi itu ya. Jadi Bunda menyoroti sudah bagus nih kalau di Palembang. Sudah bagus. Oke. Jauh lebih bagus dari beberapa kota lain. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Saya baru pulang dari Padang. Padang nggak ada LRT. Ya kan, busnya juga mobil BTS-nya ada, tapi sedikit, ya. Tapi mobil yang angkot lama masih ada. Angkot-angkot yang dulu sering di Yang Palembang sudah seliweran nggak ada. kemana-mana Ya, tuh dia masih ada. Oke. Jadi banyak naik motor, banyak naik pribadi. Nah, syukur sudah bagus jalan angkutan kereta apinya, bandara. Cuma itu, yang lain belum. Ya, jadi masih beruntung kita. Oke. Ini sahabat Suara Metropolitan, Bunda mengawalinya dengan sangat adem. Transportasi umum di Palembang sudah sangat baik. Dari segi keberagaman pelayanannya dan fasilitas yang ada. Yang ada. Pelayanannya. Nah, sekarang begini Bun. Kalau sudah didukung dengan hal itu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, terutama untuk kebijakan masyarakat banyak untuk publik, dengan fasilitas yang sudah ada sebagus itu, harusnya seperti apa, Bu? Nah, itu lain lagi cerita kebijakan publik ya. Okay. Sekarang kita kenal ada kalau LRT ya, itu kebijakannya sudah
terpisah gitu ya. Mereka mau bayar 3 bulanan dengan abonemen 25.000 dengan menggratiskan usia lanjut atau apa, sudah macam-macam skim yang dilakukan itu. Nah, sekarang tinggal feedernya ya kan? Feeder sama BTS gitu. Nah, kebijakan ini angkutan umum beda dengan dulu. Kalau dulu bayar, sopirnya yang punya, ya kan. Kemudian uangnya mau dia belikan apa terserah, mau bensin. Kadang-kadang uang bensin sudah kembali, uang makan sudah ada, mereka mojok di sudut itu main gaplek, selesai. Nah, itu nggak ada kebijakan kalau private seperti itu, nggak ada kebijakan punya dia sendiri-sendiri. Nah, sekarang karena kita sudah milik umum, benar-benar public transport. Oh ya. Saya mau mengulangi dulu, public transport itu artinya milik publik, milik masyarakat, dari uang masyarakat. Jadi kalau Palembang sudah menggratiskan, itu sudah the best. Masyarakat sudah diwongke gitu ya, sudah dihargai, diorangkan dengan bantuan dari pemerintah tadi. Daripada ngantri BLT langsung, ya kan? Lebih baik ini. Nah, ini kalau saya catat ya, kira-kira bantuan dari pemerintah, ya itu intangible profit ya, itu 6,377 M. Subsidi pemerintah cuma 1,1 M. Itu yang 6, lebih tadi subsidi dari? Jadi gini. Gimana coba? Coba jelaskan. Hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya. Saya punya proporsi, ada ojek online, ada mobil online, ada operet, ada bus, dan ada penggunanya berapa persen. Jadi komposisi pengguna ini ya saya kalikan dengan ongkosnya masing-masing dengan angkutan moda tadi. Angkutan yang harus dia bayarkan dari jumlah pengguna ini tadi adalah 6,377 M. Disubsidi oleh pemerintah 1,1 M. Artinya pemerintah sudah memberikan 5,2 M 5,2 per bulan. Besar kan? Besar, sangat besar itu. Berarti masyarakat kita sudah sangat dihargai oleh pemerintah. Kita sudah menjemput ini lebih awal. Oke. Ini paling enak kalau ngomong dengan profesor ini semuanya by data. Jadi ketika kita juga akan konfirmasi, semuanya akan diselingi, dilengkapi dengan data-data yang terlebih dahulu memang sudah dianalisis, sudah benar-benar dihitung dengan tepat. Ya, inilah yang namanya intangible profit. Jadi keuntungan pemerintah, jadi subsidi pemerintah itu sebesar selain 1,1 tadi, yang tidak terlihat itu 5,2 M. Dan itu tepat sasaran. Tepat sasaran. Dan ketika mogok semuanya, itu banyak orang menangis. Banyak orang yang curhat ke menteri, curhat ke wali kota, PJ wali kota. Karena sudah dirasakan. Nah, sekarang subsidi itu bukan kaleng-kaleng loh, Mas. Kenapa? Karena subsidi itu bukannya yang kalau kayak kita bilang oplet kaleng-kaleng, bukan. Mereka ada CCTV untuk keamanan, misalnya anak gadis naik oplet itu misalnya diganggu orang, dipegang orang, kelihatan bisa ditangkap langsung masuk bui. Aman gitu. Nah, dari sisi keamanan, dari sisi AC nyaman gitu ya. Kemudian kecepatan terkontrol. Jadi ini sudah nyaman. Dari sisi sopir, benar. Digaji. Gajinya besar. Ya kan? Di atas UMR lah. Di atas UMR. Ada BPJS. Ya kan? Dikasih BPJS lagi. Nah, jadi including itu pemerintah memberikan. Bersyukur pemerintah sudah mau memikirkan pola BTS ini. By the service. Jadi kita, pemerintah kalau membelikan mobilnya, melaksanakan ini, itu pola yang lama. Sekarang polanya kalau ada investor mau jadi operator, mereka yang ngumpulin duitnya. Mereka yang menyediakan mobilnya. Ada berapa mobil disediakan di sini. Oke. Berarti benar nih Bun, beberapa media menyampaikan pemberitaan. Sekarang nih pengguna feeder lah ya, angkutan publik lah, angkutan umum itu semakin meningkat.
Karena Levelnya juga meningkat. meningkat. Ya, Kalau saya membayangkan dulu nih, ketika SMP, SMA naik angkutan umum, ya, benar kata Bunda, saya bayarnya ke sopir langsung. ya. Sudah Habis itu mereka kalau udah itu ketemu bau setelahnya, keringet gitu ya. Bun, yang ngerokok di situ bebas. Iya benar. Sekarang no smoking, Iya. tidak ada bau keringat dan nyaman. Dan sopir juga kalau zaman saya SMP SMA, selagi setorannya udah tercukupi, udah nggak usah lagi kerja lagi. Ya, ngetem dia. Ngetem Belum dia. penuh kita nunggu Yuh, terus. lama. Sekarang kalau ada yang nunggu di poin, Mm-mm. itu bukan nunggu penumpang, tapi nunggu schedule, nunggu jadwalnya. Dia ada jadwal itu berangkatnya, bukan suka-suka mereka. Misalnya jam 8, 8.10 menit, 8.20 menit, ada jam berangkatnya. Nah, ini kan Bunda bicaranya tentang hal yang ideal. Iya, Ya. ideal. Hal yang ideal, hal-hal yang benar-benar Ya seharusnya. kita mulai yang ideal dulu lah, Kita yang mulai nyaman ideal. dulu. Yang Ya. nyaman dulu. Ideal, yang nyaman, yang sebenarnya ini loh yang dibutuhkan masyarakat, dan ini juga yang sebenarnya pemerintah mau Ya, harusnya. ya. Nah, Sudah. Sudah. Pemerintah sudah mau memberikan itu, pola itu, tapi pejabat kan berganti. Benar. Orang berganti. Interpretasi bisa berbeda-beda. Itu yang terjadi. Oke. Ke depan sanksinya apa seperti ini gitu. Oke, berarti ini, Resikonya apa? iya Bun. Nah, berarti saya ini mau masuk ke dalam, saya tidak membicarakannya ini sebagai suatu permasalahan, tapi ini yang terjadi loh Bun. Ini yang terjadi dan Tantangan ke depan. menimbulkan tantangan ke depan bagi pemerintah. Iya. Saya ambil contoh saja ini Bun ya. Jadi kita nyinggung feeder ya Bun ya. Beberapa minggu kemarin kan beberapa feeder sampai Iya. in stop. Iya. 10 koridor. Iya. Oh, bukan 10 koridor. Lebih ya? 10 hari. 10 hari. Iya, 10 cuma hari. 2 koridor kok. 2 koridor tapi dia 10 hari. Terus ada beberapa yang kalau tidak salah di Balai LRT yang 3, 4, 5, 6, 7. Untungnya tidak bersamaan. Untungnya tidak bersamaan, tapi mereka juga sempat, Sempat tidak stop. sempat stop. Dan muncul nih pertanyaan dari para media dan mencari Ada tahu apa? ada apa. Oh gitu. Nah sekarang yang harus kita harus beri kecerdasan ke publik. Ya. Ini ada apa sih Bun? Kok Ya. sampai terjadi stop? Sedangkan Bunda tadi bicara soal idealnya, Ya. enak benar dengarnya. Ya, kita harus sama. Ya ini dari tingkat DPR Oke. itu tidak sama. Sekarang belum semua orang mengerti bahwa ini pelayanan prima untuk masyarakat dibantu oleh pemerintah. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, ada 2 metode. Metode pertama e-katalog ya, yaitu by the service. Misalnya nih ya, Mas Rono mempunyai beberapa mobil, menawarkan ke saya pemerintah misalnya, saya beli servis Anda, saya bayar gitu. Jadi e-katalog dibayar. Artinya saya bukan menerima subsidi, saya membayar sesuatu yang sudah kontrak, sudah deal. Kalau itu dipotong-potong, itu melanggar ketentuan kontrak. Karena ini ada proses tendernya. Bu. Ada e-katalog itu Iya, kontraknya tender dan dimenangkan. Iya. Oke. Sudah menang berarti sudah deal kan? Deal. Bu. Tidak boleh lagi dipotong. Misal Anda makan beli McDonald, sudah beli nih bayar ya 50.000 atau 75.000, terus saya ambil, saya nggak makan cabai, saya nggak makan saus, saya nggak makan ini, balikin sini uangnya 15.000 lagi, kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini ya itu yang terjadi kemarin, terjadi dispute. Nah kita di transport ini belum ada ya ekspornya ya. Belum ada orang yang yang penyelesaian dispute. Nah itulah peluang bagi ahli-ahli hukum ya untuk menyelesaikan dispute ini. Maksudnya mereka bisa speak up, mereka bisa mempelajari aturannya. Itu ada di Undang-Undang Dasar 45 bahwa transportasi itu milik publik, ada di Undang-Undang Lalu Lintas ya, ada pasal-pasalnya yang menjelaskan bahwa pelayanan publik itu diutamakan. Nah, kita sudah mengutamakan itu, sudah ada kerangkanya. Tiba-tiba setelah kontrak itu ada tipe 2 lagi. Tipe susupan. Yaitu perwali. Perwali. Padahal perwali ini seharusnya untuk manajemen.
bagaimana proses tendernya, ya kan? Bagaimana ini diaturnya, pelelangan barangnya, ya semuanya itu bukan penyediaan barang dan jasa, bukan untuk mengatur deal-deal misalnya BBM-nya berapa, ininya berapa, itu sudah di deal. Kalau sudah deal dari awal itu nggak bisa diotak-atik lagi. Mereka hanya mengevaluasi kinerja. Saya bayar sekian. Benar. Kinerja Anda apa? Gitu. Berapa load factornya? Ya kan? Jadi bukan hanya load factor yang dilihat, berapa keuntungan yang intangible ini jangan dianggap bakar-bakar uang. Itu loh pernah muncul, LSM juga pernah ngomong, mahal banget. Mahal. Kenapa mau mahal? Tinggal penjual sama pembeli, pemerintah sama operator. Deal, opletnya nggak usah pakai AC ya, ininya ritasenya nggak usah sampai malam ya. Ininya sopirnya nggak usah pakai BPJS, nggak usah pakai gaji ya, gajinya misalnya 1 juta aja atau 2 juta aja sebulan. Silakan, pemerintah mau ambil yang mana. Tapi ini kan sudah ada standar dari pusat, dari kementerian, dari Dirjen Perhubungan Darat. Dan sudah terjadi kesepakatan. Sudah ada peraturannya, SK Dirjennya gitu. Nah ini Bun, sebenarnya saya tadi mau menanyakan hal itu karena sekarang ini yang berkembang di publik ya, dalam lewat media-media online yang kontinuitas menyoroti persoalan ini. Ada tumpang tindih antara pengertian BTS dengan perwali. Jadi kan Bunda udah memberikan pengantar untuk penjelasannya. Masyarakat masih bingung ini. Perwali ini yang benar mengatur soal feeder ini atau BTS yang lebih tinggi? Perwali yang dimaksud mengatur subsidi. Nah itu dia. Subsidi itu kalau misalnya load factornya rendah ya, baru 7%. Jadi dia harus disubsidi nih. Tidak bisa memenuhi itu uangnya tadi. Nah sekarang load factor Sematang Borang dan Talang Kelapa itu 70% lebih, bahkan Sematang Borang 200%. Di atas 200% pernah. Artinya bertumpuklah orang di situ. Orang mau duduk di lantai karena bersih, dipel terus itu. Nah, yang perwali ini ya dia tidak boleh mengatur yang lain-lain detail tadi sampai dia harus mengatur seperti subsidi. Ini membeli bukan subsidi. Yang disubsidi itu rakyat. Jadi aturannya adalah bagaimana perwali itu harus mengevaluasi layanan ini sudah belum memenuhi kenikmatan untuk rakyat tadi. Apa itu kenikmatan untuk rakyat tadi? AC-nya bagus enggak? Semuanya bagus enggak? CCTV-nya bagus enggak? Aman enggak? Kalau CCTV-nya enggak aman, enggak rusak, enggak pakai CCTV kan enggak aman. Ngakunya aman misalnya gitu. Terus tidak boleh ada yang rusak di tengah jalan. Makanya itu mahal. Mahal itu misalnya ya 1 mobil 1 sopir. Ya. Kalau di sini BTS itu 1 mobil 2,35. Oke. Rasionya. Ada serep. Kalau dia tabrakan mobil harus tetap jalan on schedule. Itu. Nah, kalau ada yang sakit, ada yang langsung ganti. Nah ini pelayanan prima. Nah ini kan Bunda mengatakan itu pelayanan prima, tapi saya mendapat kabar dari pihak feeder sempat terhambat pembayarannya. Atau kurang bayar atau bukan. Gimana? Terhambat pembayaran tuh begini. Ketika itu mau dievaluasi oleh BPKP, ya, itu kan memakan waktu kan. Ya. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulanan itu, ya kan? Dikoreksi ini kan nggak mau orang yang kontraknya tadi sudah deal tiba-tiba dipotong, nggak mau kan? Protes kan, ngeyel kan? Oh ini jadi dispute, wah kok bandel banget sih nggak mau ganti. Akhirnya dengan terpaksa demi itu kelancaran mereka ini tutupi kerugian itu. Tapi ini agak aneh nih, sudah kontrak udah deal masih menutupi kerugian dengan. Ya untungnya setelah dispute terus akhirnya jalan keluarnya kita belajar dari Solo. Kenapa Solo bagus? Iya Bun. Sebenarnya kenapa kita tidak gitu? Padahal kan sama. Aturannya sama. Ternyata ketika kita zooman, ketika kita rapat di Jakarta, Solo ini memakai lamsam.
Oke, apa itu Bun? Tolong dijelaskan. Lamsam itu memang biaya-biaya yang sudah ada di situ, sudah deal itu tidak boleh diotak-atik lagi gitu. Kecuali kalau performanya menurun. Load factornya menurun, yang lain-lain menurun. Kalau BBM-nya 1:10 itu ketika mobilnya beli, ketika di deal itu 1:8. Untuk mengcover kalau ada macet, kalau ada kecelakaan, kalau ada apa, ya 1,8. Atau dealnya 1:9 misalnya gitu. Nah, deal awalnya tadi itu tidak boleh diotak-atik. Karena bukan at cost. Di Perwali at cost. Seharusnya Perwali kalau mau pakai at costnya itu kalau dia lebih, tambah dong. Ini nggak mau nambah. Oke. Ngurangin malah gitu Nah, kan. sekarang, Nah kalau rugi siapa mau coba usaha. benar. Kalau nombok terus. Ya kan? Potong 100 lama-lama potong 50% gitu. Karena tidak rela rakyatnya diberi kenyamanan oleh pemerintah tadi. Mereka turun tangan mau mengorek-ngorek apa sih yang bisa di-save. Dan berdasarkan pengamatan dari Bunda ya, ketika pelayanan feeder di Solo dengan di Palembang itu punya andil cukup besar kan untuk kemaslahatan masyarakat banyak ya, sama Iya, kan? Sama, betul. Nah terus satu lagi nih Bun, berarti Perwali itu tidak berhak, bisa mengambil kata-kata ini ya, tidak berhak untuk mencampuri sampai soal hal-hal yang sama dari Solo tadi. Iya, teknis nggak boleh. Orang sudah deal kok. Makanya deal lah dari awal. Gitu. Jadi timbul pertanyaan besar di saya, ini kok Perwali di kita sampai selalu dijadikan Nah, dasar. itulah kesimpulan rapat kemarin akan memperbaiki Perwali. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Kita kawal. Kalau tidak mau juga diperbaiki, ya nanti akan dispute lagi. Siapa tahan kan? Nah jangan-jangan, mohon maaf ini Bunda, ini keluar sedikit dari konteks pembicaraan transportasi. Ketika akan terus diterapkan, apakah akan ada sedikit persoalan hukum ini yang akan masuk ini, yang akan di... Lah sekarang begini, Gimana? kontrak kan sudah deal sekian gitu ya. Tiba-tiba tidak dipenuhi deal tadi. Ada nggak hak Anda untuk memprotes? Pasti. Nah itu dia. Pasti kan? Nah untungnya kedua pihak sama-sama memikirkan masyarakat. Cuma metode berbeda-beda tadi sudah diselesaikan, dirembukan gitu. Dirembukan sementara paham. Saya dengar di berita nih ya. Berita yang ditulis oleh Kawan-kawan ya, teman-teman itu ya. Mm-mm. Katanya BPKP bilang, BPKP tidak memasuki urusan teknis. Weh sudah berbalik ini saya bilang. Kalau dulu justru otak-ngatik itu. Sekarang ternyata tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti mereka lebih sesuai dengan Sudah koridor sesuai dengan pekerjaan. kontrak dengan e-katalog. E-katalog. Oke. Berarti sistemnya belum kita sosialisasikan benar dulu. Karena kita juga kan gimana ya tiba-tiba aja gitu semuanya kita buat, harus diperbaiki pelan-pelan. Oke. Nah sekarang gini Bun, selain feeder kan ada juga transportasi yang lain. Ya, Yang BTS. Nah, ini memiliki kesamaan atau ada hal yang berbeda nih? Karena dua-duanya ini digunakan. Sama. BTS itu by the service juga. By the service. Bedanya BTS plat merah. Mobilnya punya pemerintah. Ya kan? Bukan punya pribadi pengusaha, operator. Jadi direktur BTS itu pelaksana. Artinya apa kata atasan dia nurut. Rutenya belok sana, nurut. Rutenya belok sana, nurut. Ya kan? Atau BBM-nya kurang, olinya dikurangi, ini dikurangi. Jadi standar-standar itu apapun dia harus patuh. Akibatnya kalau kita lihat contoh transmusi yang lalu, ya itulah mangkrak semuanya. Nah saya mau menghubungkan ke itu Bun. Ini kan kita sudah punya angkutan yang cukup baik dulunya. Ke transmusi di awal-awal. Iya. Di awal-awal bahkan saya ingat beberapa daerah mengambil daerah percontohan tuh di Palembang. Betul. Tiba-tiba ketika Pak Edi Santana wali kota. Ya benar. Ya. Dan sekarang Kenapa benar-benar begitu? stop, benar-benar. Ya itu tadi karena apa itu persoalannya Bun? Pak Edi Santana mungkin punya goodwill untuk melayani masyarakat. Mau mengalokasikan uang untuk pemeliharaan, untuk maintenance. Ya kan?
untuk subsidi. Nah, berikutnya belum tentu. Ya kan? Nah, boleh jadi dia sudah bagus, sudah disubsidi, sudah apa, tapi pemeliharaannya ditekan. Waduh, Bisa jadi kan? benar-benar. Akhir dari penekanan pemeliharaan ini spare part segala macam kan bisa jadi diambil dari yang lain, kanibal. 1 ompong, 2 ompong, 3 ompong tuh ada 159 bus ompong. Yang kemarin juga sempat terbakar banyak Di alang-alang juga. lebar 12 Iya, yang terbakar. 12 yang terbakar. Sayang kan? Sangat, Bun. Nah sekarang kalau kita buy the service, keuntungan buy the service itu apa? Cuma mobil. Ya kan? Kalau habis masanya, mobil masih bisa mereka jual. Kalau kita 159 mobil itu gimana mau jualnya? Ya kan? Tidak mudah. Harus ada perjanjian pemeriksaan scrap dulu baru dijual. Nah, saya kembali dulu, Bun. Menurut Bunda, kebutuhan masyarakat umum ini terhadap transportasi publik ini saat ini semakin meningkat. Ya, semakin makin meningkat. Ya. Itu kalau Bunda Jadi ada amati itu- monitoring, Hah? ada Gimana monitoring dari mahasiswa S2 saya itu ya, meningkat sampai 30%. 30%. Ya. Itu di kalangan mana aja, Bun? Nah, nanti saya lihat detailnya di kalangan mana, tapi di sini di kalangan paling mayoritas itu mahasiswa pelajar. Sebagai pengamat pasti apa yang menyebabkan kok ada peningkatan? Ya pelayanan. Pelayanan semakin baik ya? Iya, pelayanan semakin baik. Jadi sebetulnya pelayanan kita tuh baik gara-gara misunderstand tentang e-katalog, tentang buy the service. Kalau udah beli, udah jangan dipotong-potong, itu curang. Itu Sudah curang. dibeli, iyalah, sudah beli masa dipotong. Dan sebenarnya kan ini kebijakan publik yang sangat menyentuh langsung ke masyarakat. Lebih dari BLT, Bun, langsung kena Langsung kena. sasaran. Langsung kena. Ini mungkin Presiden Jokowi belum tahu dia kalau nyumbang segitu banyak rakyat Sumsel, rakyat Bener. Palembang. Dan ini Iya juga, kan? Bun, pernah sempat ada berita yang sangat mencuat ketika masyarakat memberikan surat memohon untuk feeder kembali lagi. Iya. Nah itulah pada saat itu putus nggak ada pemerintah kota pihak di sub yang menyampaikan permohonan maaf kami tidak bisa servis karena masih ada bla 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 alasan lah. Nggak ada permintaan maaf, dicuekin aja. Sampai mereka menangis, saya pun menangis. Nah, ini kalau sudah bicara untuk kemaslahatan hidup orang banyak, kepentingan publik, Bun. Kalau dengan kondisi yang seperti ini, yang saya mohon izin nih sahabat Suara Metropolitan menyebutnya sebagai ya pejabat lah di kalangan pemerintah ya, terutama pemerintah Kota Palembang yang masih mau berkeras dengan Perwali, sedangkan yang satunya benar-benar sesuai aturan dengan BTS, dengan BTS, dengan by the service, E-katalog, by the e-katalog. service, ya. Dan ini kalau tidak ketemu terus, apa yang akan terjadi, Bun? Wallahu alam bisawab, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Tapi di satu sisi, Bu, ini tidak melenceng ya. Saya berusaha tidak melenceng dari pembicaraan kita. Ini ada tidak sisi-sisi yang dilangkah dari hukum? Kemungkinan. Iyalah, jelas lah kalau itu tidak diinikan merugikan orang lain. Adakah indikasi? Sampai saya kadang-kadang Gimana, ngoceh, gimana? kadang-kadang ya saya kan jadi dari pengamat juga saya turut juga ikut berjuang merencanakan itu, feedernya lahir gitu ya. Sampai saya ngoceh kadang-kadang, namanya juga emak-emak ya, nggak disiplin mulutnya itu. Kalau saya jadi operator sudah saya tuntut, wah, saya sampai ngoceh kayak gitu, ngamuk sendiri. Memang dari kacamata Bunda, sebagai seorang profesor yang mengamati ahli transportasi, pihak feeder boleh menuntut. Bisa menuntut. Bisa lah kalau saya bilang. Kalau mereka nggak tahu. Kalau saya kan Ya, merasa tapi dirugikan. kita bicara gitu. soal aturan, bisa dituntut. Lah, kalau salah, ya kan? Oke. Misalnya sudah investasi, nggak ada jaminan investasinya 3-5 tahun atau 7 tahun. Tiba-tiba di stop tanpa alasan gara-gara tidak ikut Perwali. Mereka mau tarik mobilnya jual ke tempat lain. Masyarakat bagaimana? Ya kan? Ya kan? Benar. Nah itu nggak boleh kita semena-mena. Kalau kita sudah berkontrak, ingatlah apa yang kita tanda tangan di dalam kontrak itu.
Oke, ini walaupun saya tahu Bunda mereka salah ya. Tapi saya ingin mendengar dari kacamata Bunda, kenapa mereka mengotot perwali itu bisa mengatur hal ini? Pemikiran Karena mereka itu tidak kenapa? sampai ke situ, tidak membaca. Oh ada tuh, oh gitu tuh peraturannya gitu. Saya lihat dengar celetukannya gitu. Artinya pihak kita sendiri, kota sendiri tidak mensosialisasikan aturan yang dari e-katalog itu apa. Terus mereka mengerti kan, e-katalog itu buy the service, beli pelayanannya. Yang subsidi itu diatur performanya seperti apa, subsidinya itu sudah memenuhi belum pelayanannya tadi. Itu yang dievaluasi oleh BPKP. BPKP mengevaluasi kalau di Jogja ya, dievaluasinya pelayanan itu sudah sempurna atau belum gitu. Mereka nggak pernah ngotak-atik hal yang seperti itu. Jadi gini Bun, ketika pihak feeder ya menyetop nih, kemarin sempat 10 hari. Bukan pihak feeder menyetop. Gimana tuh? Mereka kan kontraknya tidak diklik. Iya tidak diklik, Yang tidak ngeklik itu tuh yang menawarkan itu adalah kota. Saya mau beli, klik. Nah mereka kan tidak mengklik nih. Nah, artinya nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli tawarannya. kan? Ya bukan dia menyetop. Ya, Nah itu misunderstanding loh Mas Rono. Karena masyarakat berpikiran kok feeder stop sih, kenapa Bukan feeder? feedernya yang salah, dia Nah. tidak menyetop. Orang tidak diklik bagaimana, nggak kontrak. Dia mau aja jalan, tapi siapa yang menjamin? Nah ini perlu sahabat suara metropolitan kita benar-benar dengan Blank, nggak ngerti dengan aturan yang ini, Iya. sistem aturan baru dari angkutan umum ini gitu. Nah hal ini harus disikapi bijaksana. Saya garis bawahi, feeder tidak pernah ingin menyetop pelayanan Tidak. itu. Tidak menyetop. Tapi karena memang ada Bahkan dasar. mereka tuh resah loh. Ini sudah mau tanggal 1. Kok belum klik juga? Gitu kan mereka bertanya-tanya kan. Sudah lewat tanggal juga. Kita rapat. Disuruh rapat di kementerian, di transportasi darat. Rapat Hasilnya? itu yang diundang tidak datang pakai Zoom. Tapi yang Zoom itu tidak sampaikan kepada kepala dinasnya di subkota. Ya kan? Tetap mereka kekeh gitu ya bahwa kami punya patokan perwali gitu. Counter dari saya sebutkan di berita bahwa ini perwali menghambat GNKAU gitu. Gerakan Nasional nasional, kembali ke angkutan umum gitu. Ya kan? Ini Mana ada lagi nanti angkutan umumnya. Balik lagi ke ojek, balik lagi angkutan pribadi gitu kan. Nah, di counter kami benar, kami perwali, kami kekeh pada perwali. Kalau enggak tidak kontrak masih. Sudah berapa hari ya saya pasrah aja. Gitu. Gini Bun, jangan pasrah Bun. Saya mau tanya, Bunda kan rapatnya tidak hanya di takaran Kota Palembang ya, sampai ke kementerian Bunda. Iya, kita pada saat itu belajar dari di Sub Solo. Di Sub Solo. Jadi di Sub Solo presentasi, begini loh cara kami. Sistem kami e-katalog by the service. Kami tidak mengotak-atik yang hal-hal teknis seperti proporsi BBM. Karena tahu itu kadang untung, kadang rugi. Banyakan rugi daripada untung gitu. Nah, mereka tidak ngutik-ngutik itu. Yang penting performa. Nah permasalahan ini kan sudah dibawa ke Kementerian Perhubungan ya Bunda. Iya. Ada tidak Bun dari kementerian itu yang komunikasi ke pemerintah Kota Palembang? Entah menjelaskan, entah menegur atau entah apa? Nggak tahu. Belum ya? Belum dapat kabar tahu. Bunda? Iya, belum tahu. Tapi saya pikir sudah. Sudah ada. Mungkin sudah setelah perubahan sekarang. Buktinya mereka sudah klik. 15 hari dilawan 15 menit. Tik, udah selesai kontrak. Jalan. Tinggal klik gitu. Tinggal klik dan aja. hitung-hitungan aja nanti Klik itu pembayaran. kan namanya deal. Deal. Klik itu aku deal mau membeli layanan kamu. Gitu. Dan bisa Bagaimana feeder mau jalan kalau nggak ada yang mau beli? Tapi gini Bun, kita bukan ke belakang, kita merunut dulu soal feeder yang ada di Palembang. Ini kan mereka memenangkan kontraknya dengan e-katalog kata Bunda tadi. Iya. Ini kan di pusat. Di sini sekarang. Sekarang di sini. Iya, di PPK di subkota. Di subkota.
Sebelumnya memang di pusat. Sebelumnya, sebelum ada surat Menteri Sri Mulyani bahwa tidak boleh lagi gratis untuk pusat. Dikembalikan ke daerah, daerah mencarikan dana. Ada perjuangan lewat APBD. Itulah APBD tadi masyarakat terbantu oleh pemerintah Sumsel dengan uang rakyat. Kan bagus itu, pahala bagi mereka kan. Itu sampai ke akhirat akan dicatat untuk masyarakat banyak. Cuma janganlah sampai ini mengkhianati perjuangan mereka sendiri. Perjuangan mereka untuk masyarakat sudah banyak kan. Tapi cobalah dipelajari aturannya, dipahami. Saya kekeh aja ngomong bahwa itu salah, ini benar. Saya kekeh akhirnya atau menuruti yang benar baru mereka klop. Kalau tidak mengikuti yang benar nggak klop kan, nggak jalan-jalan, nggak klik-klik itu. Berarti kan kalau APBD-nya sudah disahkan, sudah ada, berarti uangnya sudah ada. Sudah tinggal ada. Klik, ya sudah tinggal klik jalan coba. Keras hatinya itu. Dan perwali itu selalu menjadi salah satu dasar mereka untuk jadi alasan. Tapi setelah dikasih tahu oleh Pak Direktur Lalu Lintas Dirjen Transportasi Darat bahwa yang subsidi itu ini, yang by the service itu ini tipenya. Kalau by the service lamsam e-katalog, klik persetujuannya. Kalau yang subsidi, ya benar mereka benar. Tapi pola subsidi tidak untuk ini. Ini saya memposisikan diri sebagai masyarakat yang sangat berharap feeder ini berjalan dan sangat membantu kami, apalagi di daerah pinggiran Bun ya, yang tersentuh langsung dengan feeder. Dengan terakhir pertemuan seperti itu, apakah ada titik terang nih feeder akan beroperasi lagi dengan seutuhnya? Pertemuan terakhir di BPTD. Itu gimana ceritanya? Ya itu tadi sampai mereka deal. Sampai klik gitu ya. Jalan hari Selasa kalau nggak salah, jalannya hari Rabu. Nah. Itu untuk sementara pakai perwali aja dulu. Sementara perwalinya diperbaiki. Nah harusnya perwalinya diperbaiki sesegera mungkin. Kalau orang Solo tuh buat perwali cuma seminggu. Nah ini yang menarik. Kalau sampai 6 bulan gak beres, wah berarti bakal terjadi konflik lagi. Harusnya dikejar bagaimana membereskan, memperbaiki perwali sesuai dengan kontrak itu. Nah ini berarti sahabat metropolitan kita masih memiliki suatu hal yang kabar baik. Berarti dalam waktu dekat perwalinya akan diperbaiki sesuai dengan kontrak yang ada. Jangan balik lagi. Karena ini back to zero. Karena ada simpang siur ini loh Bun. Ini simpang siur ini. Ini mungkin bukan bidang Bunda, tapi saya ingin menyampaikan saja. Banyak sudah mengatakan, aduh ini ada indikasi tidak benar nih, entah KKN, entah ada korupsi, entah ada mungkin penyelewengan dana yang kemungkinan. Maksudnya? Ya misalkan nih, dia sudah kontrak tapi menggunakan perwali, kan pembayarannya berarti kan tidak sesuai dengan kontrak. Oh ya lebih ya, sisa hasil usaha. Nah, bisa jadi sisa hasil usaha gitu ya. Saya dari tadi memikirkan, kok bisa jadi sisa hasil usaha ya? Ya karena subsidi koreksi yang nggak benar itu ini sisa hasil usaha masukin lagi ke kantong pemerintah gitu. Tapi kontraknya sudah jelas. Tapi kalau perwalinya itu tidak dipakai, mereka harus by the service itu. Jadi tidak ada lagi pemeriksaan yang menyangkut itu. Pemeriksaan tetap ada, tapi menyangkut performa, kinerja. Benar nggak pelayanannya? Berapa ritase sehari, berapa kecepatannya, berapa penumpangnya, load factornya, yang seperti itu. Saya sedikit ingin menanyakan komunikasi Bunda dengan beberapa pejabat pemangku kebijakan ya di Kota Palembang. Kita langsung sebut saja yang mengurusi bidang ini kan dinas perhubungan ya. Selama komunikasi dengan mereka itu, ketika membicarakan hal ini, mereka ini paham tidak Bu? Atau benar-benar, oh ya kita sudah sepaham nih sekarang Prof. Erika? Enggak. Masih belum sepaham? Enggak. Di mana masih belum sepaham? Ketika rapat di wali kota, mereka kekeh sama peraturan perwali dan subsidi, saya nggak tanda tangan. Hasil rapat tidak Bunda tandangani? Karena saya nggak ada urusan. Kalau saya orang terpaksa, pebisnis, operator, mereka kan terpaksa. Tanda tangan aja daripada mobil nggak jalan.
Tapi kalau Bunda tidak Kalau tangan, saya nggak ada urusan. Saya kan bukan pengusaha, bukan operator. Saya akademisi. Saya kekeh sama peraturan dan ilmu saya. jadi ketika Bunda tidak tangan, Bunda menyampaikan ke mereka, oh ini urusannya. Bukan urusan saya, urusan mereka berdua antara pembeli dan penjual. Silakan aja. Kalau penjual ditekenin gitu ya, mau dia tanda tangan, tapi dia rugi, ya kan? Ya kan? Mau dia tanda tangan, tapi dia rugi. Nah kalau saya, untuk apa saya nggak rugi, tanda tangan nggak rugi, tidak tanda tangan juga tidak rugi, tapi saya setia sama hati nurani saya. Tapi ada akibatnya tidak kalau Bunda tidak tangan? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah, apa urusannya? Kamu- Buang aja nama saya, enggak apa-apa. Delete. Kan sudah dikondisikan, bukan dikondisikan sih. Mereka sudah minta Bunda sebagai datang sebagai salah satu Pengamat. pakar lah, pengakar, Iya, pengamat yang ya perlu itulah. didengarkan. Ya itu konsistensi saya sebagai pengamat. Oke. Boleh di Palembang orang tidak menghargai keilmuan saya, tapi kalau di nasional masih, insya Allah masih dihargai. Oh iyalah Bunda, kalau di nasional banyak lah yang masih akan minta masukan dari Bunda. Misalnya. Iya. Nah sekarang Bunda saya sedikit menyoroti tentang feeder dan infrastruktur nih. Iya, Ya infrastruktur di Palembang ini kan, Iya. ya jalan kan kemana-mana nih. iya. Kalau menurut Bunda hubungannya kuat tidak antara infrastruktur dengan transportasi Oh publik? iya kuat lah. Itu Jadi gimana gini tuh? misalnya, Hmm. direncanakan headway jalan ke Tegal Binangun itu Oke. 10 menit. Tapi jalannya rusak. Ya kan? Bisa jadi headway itu keberangkatan satu dengan berikutnya. Bisa jadi 30 menit nih jaraknya. Makin rusak, makin macet, lama. Nah itulah yang harus dipelihara oleh pemerintah. Ya kan? PU dan perhubungan mengawal itu. Kalau headway-nya manjang itu bukan salah dari operator lagi. Kitanya dari infrastruktur harus diperhatikan. Hambatan jalan, lobang-lobang gitu. Dan itu membahayakan kan? Bunda? Membahayakan dan bikin lama, Bikin lama. ya kan? Mau ngelak pelan-pelan, lama-lama kan molor terus headway-nya tadi. Jarak antara satu mobil dengan mobil yang lain tadi. Harusnya tepat 10 menit gitu. Oke, itu dari infrastruktur kan. Sekarang dari fasilitas kendaraannya. Banyak mengatakan ini pernah ada satu RSM nih. Ya. Waduh besar benar nih Ya. angkanya kontrak feeder ini. Bakar-bakar uang. Oh iya, Banyak bakar-bakar sudah uang. isu bakar-bakar uang tuh banyak. Banyak yang ngomong seperti itu. Tapi Bunda selaku pengamat transportasi memang sangat wajar kan feeder itu memiliki, bukan memiliki ya. Bayarannya Bayarannya jualannya seperti- mahal. jualannya mahal. Ya wajar lah jualannya mahal. Sopirnya digaji, ya kan? Gajinya 4,5 juta. Bayangin, dapat asuransi, Dapat dapat asuransi. uang HP apa tuh, uang kartu, Uang uang kartu. pulsa. Ya kan? Dapat baju seragam 3. Jadi sangat layak Itu dari sisi dari ini segi ya. sopir, Sopir, dari segi pegawai, pegawai, punya asuransi BPJS. penumpang. Penumpang apalagi, penumpang dapat AC, nyaman pakai CCTV, dikontrol nih di kantor CCTV. Kalau misalnya di sana dia dicolek orang, misalnya di ini orang, dicopet orang, ketahuan ada CCTV. Dan Nggak ada satu informasi yang valid Bunda. Semenjak feeder ini benar-benar berjalan dengan baik, penumpang LRT itu Naik, iya, signifikan naiknya. Oke. Ya, signifikan naiknya. Saya bahkan ada ini ya, Coba Bunda. setiap rute stasiun asrama haji ya. Persentase penumpang feeder ke LRT per bulan 78,2% dari feeder, sumbangan dari feeder. Kemudian dari LRT Polresta OPI itu 40,7%. Dari RSUD Sukaminatan, dari DJKA Terminal Pelaju 38,2%. Kemudian dari RSUD Sukaminatan 48,7%. Dari Stadion Kamboja Bukit Seguntang 41,5%. Jadi rata-rata ya sumbangannya ke LRT itu 46,5%. Subhanallah. Nah, Makanya LRT itu penuh sumbangan ini. Nah, sahabat Suara Metropolitan, yang dibacakan oleh Prof. Erika tadi itu bukan Kaleng-kaleng. kaleng-kaleng, Data. itu memang data yang sudah ada. Dan kita sebenarnya beruntung karena dengan transportasi feeder yang berjalan dengan baik, LRT kita naik. juga berjalan dengan baik. Betul. Dan secara tidak langsung
itu bisa sampai hitungan berapa jumlah masyarakat yang Bisa banyak, terus meningkat. terus bisa meningkat. bisa menambah gerbong nantinya. Dan saya juga Bunda ya, bersama beberapa wartawan baik di media kami maupun media luar, itu jujur saja belum loh sampai sekarang menemukan angka kriminal. Belum naik ya? Belum pernah naik LRT ya? Pernah Bunda, Oh, pernah. pernah. Bukan karena hal ini angka kriminal untuk LRT Dua-duanya feeder itu enggak. menurun semua. Karena Tidak ada mereka sama sekali. disorot CCTV di mana-mana. Oke. Iya. Itulah saya bilang dari awal tadi bahwa public transport kita bagus. Hanya nah, yang penting dikontrol dan dikawal, aturannya dibuat yang dua belah pihak sepakat ya dan pro ke masyarakat. Jadi harus ada juga sanksi bagi orang yang berkuasa, yang berwenang kalau untuk tidak memikirkan masyarakatnya itu sanksinya apa, harus ada gitu. Nah ini menarik Bunda. Ya, berarti ini izin dari Suara Metropolitan setelah wawancara dengan Prof. Erika, kami akan mencoba mendatangkan dari pemerhati hukum lah dari itu. Karena ini kan persoalan ini kan sudah ada beberapa hal yang terindikasi ya, kita tidak menyebutkannya ini kepastian ya. Ada beberapa mungkin entah penyelewengan yang termasuk sisa hasil usaha tadi. Ingin kami menanyakan ke pakar hukum, apa boleh seperti itu? Ya tanya ke orangnya dulu, dikemanain duitnya sisa hasil usaha, masukin ke pemerintah apa, baru ke pakar hukum. Boleh. Terima kasih sarannya Bunda, terima kasih. Karena bingung juga. Nanti suuzon. Tidak, kita tetap akan berusaha untuk menyesuaikan dengan fakta dan data yang ada. Iya. Tapi Bunda, ini sudah menjelang akhir podcast ini. Tanpa terasa nih, Bunda masih berpikiran ke depan ini bisa berjalan dengan baik dengan pembicaraan yang terakhir atau wah ini ada harus keras ini tindakannya nih. Wow. Gimana nih? Saya yang selama ini berpikir keras. Ya kan? Orang bahasa Inggrisnya itu take for granted aja. Asal-asalan aja, nggak mikirin keras bagaimana ini. Saya mikirin keras dari segi pemerintahan, dari segi performan, dari segi rakyat, ya. Yuk, cobalah mikirnya tuh sama kerasnya gitu. Siap. Angka-angka ini ada nyata, jadi hal-hal kecil yang berbeda lebih baik dikolaborasikan, ya kan? Duduk bersama, perbedaannya di mana. Nah, tapi sekarang saya senang. Saya bahagia, sudah jalan lagi. Artinya perbedaan tadi sudah tanda kutip tidak ada. Tanda kutip ya. Unless kalau ini terus perwalinya nggak direvisi-revisi. Ya soalnya Bunda berita terakhir dari kami itu kan ada surat terbuka untuk PJ, wali kota dan pejabat terkait. Dari Kemenhub juga. Kemenhub juga. Ya ini kan jadi beresnya karena turun tangan Pak Menhub. Waduh sampai harus Menhub. Lah masyarakat nulis surat ke Menhub. Siapa yang bisa larang? Tapi itu pembacanya sangat banyak Bunda. Udah, masa sih? Sampai 4.000 lebih lah itu yang membaca. Centang biru. Iya benar. Sampai ya ini keluhan yang nyata kok. Ini keluhan yang nyata. Ya masyarakat membutuhkan gitu. Jadi dari kejadian ini ya Mas ya. Kita gimana? semua harus belajar. Siap. Belajar memikirkan orang lain. Belajar mengalahkan ego diri sendiri. Ya kan? Saya kalau dulu mogok sehari aja saya sudah ribut. Ribut di koran, ribut di sana, telepon sana, telepon sini. Tapi dengan kejadian bahwa demikian kekehnya orang mempertahankan pendapat yang tidak sama, saya belajar diam 10 hari. Di subkota enggak saya telepon. Semua enggak saya telepon, saya biarkan. Kalau bahasa Palembang talak kenian. Aduh. Sampai akhirnya berita di koran itulah yang menggugah hati Pak Menhub. Benar Bunda, berarti memang masih ada jalan-jalan ketika ada pendekatan yang baik, ketika kita ajak berdiskusi dengan kepentingan. Jadi hati masyarakat sama hati Menhub itu nyambung. Makanya urgensinya adalah kita kalahkan diri sendiri. Kita pakai aturan yang benar, kita pakai contoh yang sudah sukses, yaitu di Sub Solo. Itu kesimpulannya. Oke. Nah ini Bunda, saya izin untuk Bunda minta memberikan closing statement ke masyarakat.
Iya. Bagaimana masyarakat menyikapi transportasi publik. Bagaimana ya mereka bisa merasakan kalau transportasi publik itu bisa juga tetap masih bermanfaat dan bisa digunakan untuk Iya. banyak hal lah yang Iya. bermanfaat. Karena ya mengurangi polusi dan yang lain-lain. Mohon diberikan pengarahan kepada masyarakat tentang transportasi publik. Ya, bagi masyarakat, transportasi publik yang sudah nyaman ini, kalau sekali-sekali ada masalah, ya sabar saja. Karena di luar negeri pun, di London pun, saya sekolah di London dulu, di London pun sering terjadi mogok gitu. Jadi dispute, perbedaan pendapat antara pemerintah sama pengusaha, operator itu sering juga terjadi di mana-mana. Jadi ya sudah benar itu yang dilakukan kemarin. Langsung kepada top manajemennya, curhat di sana, kalau perlu ke presiden, karena Anda sudah benar, masyarakat sudah benar, ada haknya dijamin Undang-Undang Dasar nomor 45 dan dijamin oleh Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Jadi tenang saja, ke depan kita sudah tahu, fokus saja on the track. Tapi yang penting masyarakat jangan salah paham. Ini kenapa tidak jalan-jalan? Bukan karena salah satu atau salah dua gitu ya. Tapi karena komunikasi belum lancar. Bisnis ini bisnis baru, manajemennya manajemen baru, dan tidak semua orang mengerti. Apalagi nanti ada lagi yang paling tinggi, orang DPR dari Sulawesi itu bilang, ini membakar-bakar uang rakyat, mahal sekali. Akhirnya kan dicabut sekarang BTS di Sulawesi Selatan. Tidak mau mereka mengalokasikan. Yang rugi siapa coba? Masyarakat. Nah, saya bersyukur Palembang memiliki pemerintah yang masih mau memikirkan masyarakat. Hanya mungkin perlu merendahkan hati untuk komunikasi lebih baik. Waduh, Gitu. terima kasih nih Bunda, ini kalimat terakhir benar-benar menyejukkan. Tapi jangan salah, kalimat Bunda menyejukkan ini sebenarnya untuk menenangkan masyarakat. Dan saya yakin Bunda akan tetap keras mengawal aturan ini. Akan tetap keras dengan ilmu yang diberikan Allah di Bunda untuk dipergunakan untuk demi kebijakan masyarakat. Karena kami sangat berharap Bunda, Insya Allah. tolong terus kawal ini selagi Bunda masih punya kekuatan, masih punya umur. Ya, kesehatan. Bunda, karena ini benar-benar sangat diharapkan masyarakat. Iya. Miris mendengarnya Bunda ketika surat itu sampai harus ke Kementerian Hukum. Dan tidak menggurui kepada pejabat terkait terutama di Pemkot Kota Palembang. Saya sepakat dengan Bunda, Profesor Erika. Yuk demi kemasyarakat, demi kebijakan publik untuk masyarakat, ikuti aturan dan sama-sama membahasnya dengan benar dan akan menemukan titik temu. Semoga ini benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Saya tutup podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tetap di podcast Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Terima kasih Bunda. Lupa harus kayak gini tadi.